Seperti contoh saat Kanjeng Syekh Siti Jenar pada saat dalam persidangan para wali, beliau tidak mau berdebat tentang ilmu ketuhanan dengan mereka yang tidak memahami tentang keadaan hidup sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Sejati Channel. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk membuka rahasia tentang sebuah warisan para pendahulu kita, yaitu Mo Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa adalah filosofi prinsip kehidupan yang diajarkan oleh salah satu wali terkemuka di tanah Jawa, yakni Sunan Ampel. Secara harfiah, Moh Limo berarti tidak mau melakukan 5 hal. 5 hal tersebut adalah yang berkaitan dengan perilaku maksiat yang berkembang di masyarakat pada masa Sunan Ampel, seorang wali yang paling sepuh di tanah Jawa ini. Dikisahkan bahwa prinsip ini memang sengaja dibuat untuk memperbaiki etika masyarakat masa itu yang sangat rusak. Banyak orang yang menganggap bahwa filosofi ini masih relevan hingga saat ini, dan pelajaran ini juga sempat diwedhar oleh Sunan Kalijaga, seorang wali sepuh di tanah Jawa, dengan pengertian dari sudut pandang secara rohaniah yang ternyata sangat dalam sekali maknanya. Sebagai wali sepuh, maka sudah wajar jika filosofi dan pandangan beliau sepuh juga. Meski hanya sebuah kata Moh Limo, tentu bagi kita yang mendengarkan ajaran beliau secara rohani, sebuah ajaran rohani yang terkadang dipadukan dengan ajaran Jawa yang pada dasarnya adalah semua akan kembali kepada kita sendiri yang mengerti kedalamannya, mulai dari alam pikiran masuk ke alam hati hingga menetes membasahi rohani kita yang selalu kering. Mari langsung saja kita masuk dalam tema kita kali ini, yaitu Moh Limo. Seperti yang sudah kita pahami, pada umumnya pengertian Moh Limo secara lahiriah adalah main, artinya berjudi, minum artinya mabuk-mabukan, maling artinya mencuri, madon artinya main perempuan, mateni artinya membunuh. Kelima pengertian tersebut adalah sebuah pengertian yang sangat lahiriah sekali. Meskipun begitu, banyak manusia yang masih belum mampu meninggalkannya, kecuali mungkin bagi mereka yang sudah melalui perenungan yang sangat dalam. Lalu bagaimanakah pengertian secara batiniah atau ruhani? Mari kita perhatikan dan kita rasakan betul-betul apa yang akan kami rangkum dalam pelajaran Moh Limo menurut pengertian secara ruhani. Semoga mampu membuat mata hati kita lebih bijak dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang pertama adalah main atau emoh main. Pengertian secara ruhani artinya tidak boleh memainkan ilmu dan ketetapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ilmu-ilmu dan ketetapan Allah yang dibalik kebenarannya. Hal ini bukanlah kesalahan para ulama atau pewaris para nabi dan para wali, melainkan ini adalah kesalahan bagi mereka yang tidak berusaha untuk mengetahui kebenaran hidup sejati. Karena setiap manusia memiliki garis takdirnya sendiri. Seperti sebuah pohon, maka ketinggian rumput tak akan mampu melampaui padi. Ketinggian padi tak akan mampu melampaui pohon tebu. Ketinggian pohon tebu tidak akan mampu melampaui pohon kelapa atau bambu, dan seterusnya. Yang kedua adalah moh ngombe. Artinya adalah menghilangkan Allah.
Dalam kata pepatah, sering dikatakan bahwa urip mung mampir ngombe. Maksudnya, hidup di dunia hanyalah persinggahan saja. Ungkapan tersebut, jika ngombe atau minum, berarti kita singgah di dunia yang hanya ilusi dan tak sejati. Maka sirnakanlah dunia untuk kembali ke diri sejati. Kemudian yang ketiga adalah maling atau moh maling. Secara rohaniah diartikan mencuri takdir Allah. Nasihat ini lebih ditujukan kepada para sesepuh atau orang tua serta mereka yang memiliki kelebihan dan keistimewaan ataupun karomah. Seperti contoh bermain cuaca, seperti hujan untuk kepentingan pribadi dan mengalahkan kepentingan orang banyak. Bukankah Allah SWT setiap menurunkan kejadian itu ada manfaatnya? Maka tidaklah pantas jika itu diambil alih untuk kepentingan pribadi atau golongan. Maka yakinlah kepada takdir Allah SWT pada setiap kejadian. Yang keempat adalah madon atau moh madon. Pengertian secara lahiriah adalah bermain wanita, dan dari sudut pandang batinnya adalah membuat sengsara. Pada hakikatnya, kesengsaraan jiwa adalah pada saat manusia kalah perang, yakni perang melawan diri. Yang kelima adalah mateni, atau dalam bahasa Jawa, moh mateni. Menurut arti lahiriah adalah tidak mau membunuh. Maka membunuh di sini adalah tidak mau bertukar kawruh atau tidak mau berbagi ilmu. Memang berbagi ilmu adalah sangat dianjurkan kepada setiap manusia. Maka wajib hukumnya dalam menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Tapi rupanya sebagai wali sepuh Kanjeng Sunan Kalijogo lebih memahami kandungan dari maksud mateni ini. Kita tidak boleh memberikan pandangan-pandangan ilmu tingkat tinggi atau yang bersifat rahasia kepada mereka yang belum cukup untuk memahaminya, sehingga jika ini dilanggar akan berakibat pada perdebatan pandangan, karena memberikan ilmu kepada mereka yang belum mampu menerimanya. Maka akhirnya akan matilah maksud baik dari ilmu yang akan disampaikan tersebut. Oleh karena itu, janganlah berdebat tentang ilmu hanya karena memberi ilmu pada mereka yang tidak mampu menerima. Seperti contoh saat Kanjeng Syekh Siti Jenar pada saat dalam persidangan para wali, beliau tidak mau berdebat tentang ilmu ketuhanan dengan mereka yang tidak memahami tentang keadaan hidup sejati. Meskipun yang hadir dalam persidangan tersebut adalah para wali juga. Akhirnya beliau memilih untuk diam dan memendam dalam-dalam pengetahuan kesejatian ketuhanan tersebut. Dan beliau lebih memilih memberi apa yang mereka inginkan, yaitu hidupnya sendiri. Hidupnya yang diminta untuk meninggalkan dunia ini. Dan beliau kembali untuk bersatu dengan yang maha menguasai hidup dan ningrat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dengan segala rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.